Pembatalnya apa kira-kira? Dibalik aja. Kalau mengetahui makna la ilaha illallah merupakan syarat, berarti yang membatalkan syarat ini adalah ketika syahadat itu diucapkan tanpa pengetahuan, tanpa ilmu. Nggak sah. Ya. Iman tidak mengetahui makna syahadat yang sebenarnya. Ya. Jadi yang dia ketahui ini ngawur. Contohnya ditanya, apa sih arti dari la ilaha illallah? Maksudnya tidak ada ilah selain Allah. Nah, ilah itu apa? Ilah itu artinya yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang memberi rezeki, yang menguasai, yang menurunkan hujan, yang menciptakan langit dan bumi. Itu yang dimaksud dengan ilah. Betul? Hah? Betul nggak? Di antaranya, betul nggak? Salah 100%. 100% salah. Kalau itu yang dimaksud dengan ilah, 100% definisi itu salah. Karena apa? Karena orang-orang musyrik mengakui itu semua kerjaannya Allah. Dan mereka statusnya tetap musyrik, tetap dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau mati, jelas tempatnya neraka, kekal, gak akan keluar-keluar. Bahkan Rasulullah SAW menghunus pedang untuk melawan mereka, melawan orang-orang yang mengakui bahwasanya Allah lah yang menciptakan mereka, melawan orang-orang yang mengakui bahwasanya Allah lah yang menguasai jagat raya ini, menciptakan mereka dan langit dan bumi semuanya, dan menghunus pedang melawan orang-orang yang mengakui bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta, yang memberi rezeki mereka, yang menurunkan hujan. Ya. Dalilnya apa? Surat Yunus ayat 31. Qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardh. Tanyakan wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka orang-orang musyrik ini, siapa sih yang senantiasa yarzuqukum, memberi kalian rezeki, minas samaa'i wal ardh, dari langit maupun dari bumi. Amma yamliku sam'a wal absar, atau siapakah yang berkenan, berkuasa memberikan kalian pendengaran dan penglihatan? Wa yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa pula yang bisa mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan sesuatu yang mati dari makhluk hidup? Wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur segala urusan? Fasayaqulunallah. Mereka akan menjawab Allah. Itu jawaban orang musyrik. Makanya kalau hari gini ada orang mengingkari bahwa tauhid uluhiyah itu beda dengan rububiyah, dia masih mengingkari ini. Ini orang belum move on. Bahasa kerennya, masih nggak paham dia. Dari dulu itu sudah ada. Ini hakikat, ini fakta dalam Al-Quran disebutkan berulang-ulang bahwa yang namanya pengakuan terhadap rububiyah Allah, rububiyah itulah yang dimaksud dengan Allah sebagai pencipta, Allah sebagai penguasa, Allah sebagai pengatur alam semesta, memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan. Ini semua masuk bab rububiyah. Sekedar mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin itu belum cukup, belum sah untuk menjadikan seseorang ini dianggap masuk Islam, dianggap beriman. Belum sah. Karena apa? Karena Rasulullah itu mendakwahi orang-orang yang mengakui Allah sebagai itu semua. Tetap diajak masuk Islam, diajak bersyahadat. Buktinya mereka, orang-orang yang sama ini, ketika diajak untuk mengatakan la ilaha illallah, mereka nggak mau. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ayo dong ucapkan la ilaha illallah. Oh maaf. Kenapa? Inna latariku alihatina li syairin majnun. Masa kita suruh meninggalkan Tuhan-Tuhan kita yang sekian banyaknya ini, sesuatu yang kita warisi turun-temurun dari leluhur kita, dari nenek moyang kita suruh ngikutin ucapannya orang gila ini? Gak bisa dong. Ini yang menjadikan mereka itu musyrik, kafir. Mereka terima rububiyah Allah, nolak uluhiyah Allah, kafir mereka. Hari gini nih, sekarang ini yang ngaku muslim tapi masih meyakini bahwa sebagian rububiyah itu nggak hanya milik Allah, banyak. Muslim tapi dia meyakini bahwa alam ini juga diatur oleh yang lain, bukan cuma Allah. Muslim nih meyakini ada selain Allah yang bisa memberikan rezeki, bisa memberikan manfaat secara langsung, bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan. Inilah yang menyebabkan syahadat seseorang ditolak. Dia nggak paham dia bahwa makna dari syahadat itu ternyata bukan begitu.
Kalau dia hanya mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin, ini belum masuk Islam. Harus meyakini juga Allah sebagai Al-Ilah, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Bukan sebagai satu-satunya yang diibadahi, tapi satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Karena yang diibadahi itu banyak, tapi semuanya batil, nggak punya hak sama sekali. Hanya Allah yang berhak. Baik. Kalau nggak diibadahi dengan pengetahuan ini, syariat akan tertolak. Karena dia nggak mudeng apa yang dia katakan itu, dia nggak paham.